Gila. Di owner apa 40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Awan Channel. Kali ini kita ketemu dengan Om Dwi. Om Dwi, sebelum kita mulai perkenalkan dulu. Om Dwi, siapa sih sebenarnya Om Dwi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi. Saya mungkin owner atau sekaligus buildernya Borneo Trek. Borneo Trek itu mungkin semenjak 2013 saya kenalkan dan sampai sekarang alhamdulillah mulai cukup repotan untuk sekarang. Repotan buat memulai pesanan ya? Iya. Mungkin basic saya sih anak sepeda fixed gear yang bermain di 2000. Oh, fixed gear dulu kan ya? 2012 saya bermain fixed gear sampai akhirnya saya kepingin buat sepeda fixed gear sendiri. Nama yang pertama itu adalah D-Track. 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 Ya, karena track itu basicnya anak sepeda fixed gear, track bike. Dan D-nya itu saya mau singkat aja Borneo, tapi lebih baik saya fullkan aja dari Borneo Track daripada D-Track. Saya coba bikin satu sepeda, saya kenalin, ada acara di Bali. Pasar utamanya pertama kali itu fixed gear dan anak Bali. Karena sering ada event di Bali. Oke Om. Jadi gini Om, pertama kali saya kenal Om Dwi nih Om, saya lagi cari-cari pengen bikin gravel bike, tapi pengen bikin sendiri. Saya googling, ada teman ngasih tahu, coba tuh Borneo Trek kayak keren loh. Saya cari Borneo Balikpapan. Saya kontak sama Om Dwi waktu itu kan Om Dwi. Saya pesan Om Dwi, saya ini PO. Tahu nggak Om jawabannya apa? Udah tutup Om, udah nggak terima pesanan. Waduh, gila juga nih saya bilang. Aduh, baru buka lagi di bulan Mei. Saya bilang, oke Om Dwi kan di Balikpapan. Saya samperin di Balikpapan Om. Jadi ini di Balikpapan nih Om, bukan di Jakarta nih Om. Saya samperin Om Dwi ke Borneo, ke Balikpapan, langsung ketemu sama ownernya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Om Dwi mulai bangun itu 2013 sampai sekarang. Benar. Produksinya berapa sih Om Dwi rata-rata per bulan itu Om Dwi sekarang? Sekarang setelah COVID, pertama kali saya terima itu pas COVID itu kan meledak ya. Kalau dulu itu saya masih sebulan itu bisa masih 2, 3, 4 sebelum COVID. Setelah COVID itu yang sudah overload banget, saya targetkan sebulan 6, tapi saya nggak sanggup. Sebulan 6 nggak sanggup? Jadi pernah nyoba sebulan 6 nggak sanggup? Nggak sanggup, deadline-nya jauh banget. Oke. Itu emang karena ini ya, emang harus jaga kualitas juga Om Dwi ya? Bener, aku takutnya aku buru-buru ngejar target, tapi kualitasnya ada masalah nanti. Soalnya dari awal itu sudah dari nol buatnya handmade dan semuanya machining, dan ada tipenya seri 6 itu untuk machining full, seri 7 maksudnya dari bahan aluminium buta. Dan kita perlu ngebuat bottom bracket dengan machining. Situ dari ukuran ini kita machining. Kalau untuk spek seri 7 itu sudah pure, sudah cuttingannya adalah cuttingan tubing. Kalau BB tube sudah ready, untuk seat tube udah ready, udah semua ya. Bedanya di situ untuk seri 6 dan seri 7. Nah, seri 6 seri 7 itu mengacu pada apa ya? Jenis seri aluminiumnya. Aluminiumnya, jenis aluminiumnya. Benar. Makin tinggi makin bagus. Mengarahnya ke situ. Terakhir untuk speknya aluminium itu paling bagusnya di seri 7005. 7005. Ya, kalau untuk seri 6 itu banyak. Ada seri 6003, seri 6061. Makanya kita ambil dulu di poinnya seri 6 dan seri 7.
Seri 6 dan seri 7. Oke. Ya, seri 7 itu lebih stiff kalau stiff, ya? daripada seri 6. Oke. Dan lebih ringan juga pastinya ya? Banget. Lebih ringan banget. Kalau untuk jadi satu full bike-nya itu rata-rata berapa beratnya? Kalau misalnya katakanlah untuk yang partnya lain tuh yang udah karbon segala macam itu? Road bike terakhir dapatnya itu 7,4 kilo. 7,4 dapat ya? Dapat kalau road bike. Wow. Kalau gravel saya belum pernah nimbang dapatnya berapa. Oke, kalau gravel orang nggak nyari ringan. Betul. Kalau road bike mereka cari ringan. Ringan. Amdi biasanya selain road bike, gravel, MTB segala macam, atau jenis-jenis apa aja sih sebenarnya sepeda yang Amdi bikin atau tergantung requestnya customer aja? Tergantung request customer sebetulnya tergantung request customer sih. Tapi karena loadnya sekarang saya belum berani untuk request customer karena untuk membuat frame dengan request customer itu butuh waktu yang cukup panjang ya? Karena kita belum tentu kita punya special tool ini dan kita harus membuatnya. Tapi kalau kita standarnya kita sudah punya speknya, kami buat biasa mini velo. Oke, mini velo biasa udah ya. MTB hardtail. Ya hardtail. Khusus? Belum berani. Oke. Gravel, cyclocross, fixed gear, road bike. Untuk sementara sih masih itu sih. Sama spek kayak misalnya komuter bike. Oke, bisa pakai yang standar lah ya. Benar. Oke, Om Dwi, untuk material sendiri, ini kan aluminium seri 7, seri 6 segala macam itu dari mana? Jadi gini, seri 6 saya ada dapat vendornya di Jakarta. Vendornya cukup banyak kalau seri 6. Oke. Tinggal kita aja ngolah. Tapi kalau seri 7 saya dapatnya di terakhir itu di USA di BFS kah? Basic Fabrication Supply. Oke. Saya dapatnya di sana. Impor langsung? Benar. Oke, keren ya. Seri 7 itu ya. Jadi kalau seri 7 belum masuk Indonesia, belum ada ininya lah ya. Belum ada yang impor langsung. Jadi harus impor langsung dari sana ya. Benar. Jadi memang dia ada speknya untuk BB seri 47, BB Prespeed 30, BB 68 dia lengkap. Lengkap ya. Dropot dia lengkap, CNT, CT semua dia lengkap. Oke. Tinggal yang buildernya yang ngolah. Oke, jadi itu nanti Om Dwi itu kan impor masih dalam bentuk batangan-batangan itu ya? Benar. Terus si Om Dwi sendiri yang gimana sih proses pom engine dari batangan sampai jadi satu sepeda itu gimana? Prosesnya gini, pertama kali itu kita harus tahu geometri spek kita. Kita misalnya SML. Okay. Itu biasa standar, tapi kalau mau sesuai dengan speknya ridernya, mungkin saya butuh insim dan tinggi. Oke. Insim dan tinggi itu supaya kita tahu ukuran top-topnya berapa. Oke. Insimnya kita tahu supaya center to centernya berapa. Oke. Jadi tidak ketinggian, tidak kerendahan. Jadi seat post idealnya dapat. Oke. Nah, Om Dwi, kan itu kan sebenarnya teknik-teknik kayak gitu, itu Om Dwi dapat dari mana? Berani aja sih. Berani aja. Intinya berani sih, karena basic saya di sekolah mesin produksi. Oke, jadi emang punya basic di sekolah mesin produksi. Benar. Dan berani ngulik. Berani nyoba. Sebetulnya saya ini welder cuma welder las listrik atau las argo blender api, las api. Oke. Bukan las stick argon. Saya nggak ngerti tuh kan. Stick argon ya, jadi sebenarnya las stick argon ya. Kalau yang aluminium kita harus pakai stick argon. Terus kalau misalnya yang steel kita harus pakai bakar kuningan. Ya kan? Bisa pakai stick argon tapi lebih susah. Kalau sekarang saya lihat itu rapi bener. Makanya itu salah satu yang saya tadi bilang, saya udah ini ya, udah compare-nya bukan di promosi Om Dwi ya. Kan sebenarnya banyak di Jakarta, di Jawa, di Malang ada, di Bekasi ada gitu. Saya bandingin. Betul banyak. Sama punya Om Dwi. Wah, ini kalau dari sini kayaknya emang beda, makanya udah saya bela-belain lah ke sini. Berani ke sini ya. Kebetulan mereka orang sini bener. Sekalian ya. Kalian. Tapi yang benar, worth it lah ke sini. Kalau ngeliat hasil karya Om Dwi, itu baru dari sisi lasannya. Dari catnya gimana? Dari cat, saya basicnya juga dulu sebelum saya dari welder saya painter, tukang painting untuk pengecatan motor dan sepeda. Sampai saya lepas dari situ, saya tumpahkan di sepeda, saya bisa juga alhamdulillah. Jadi dari basicnya saya pemotongan,
saya welder, saya painting, itu semua dari saya. Oke. Ini Om Dwi ngerjain sendiri apa ada pegawai? Ada teman satu Ada teman. membantu, dia support untuk finishing. Kalau ngelihat animo masyarakat pesan-pesanan kayak gitu, ada nggak sih investor-investor yang tertarik kerjasama sama Om Dwi itu? Ada banyak. Ngiler pasti investor tuh yang lihat tuh, ini kayak prospek banget nih kayaknya. Iya bang, benar. Tapi saya agak bingung. Saya pernah berpikiran untuk investor, saya ngejar produksi lah, istilahnya ready stock. Tapi bukan saya buildernya, istilahnya pemesanan mungkin saya pesan di Cina, saya menyediakan ready stock biar customer tercapai untuk mendapatkannya, misalnya gitu ya. Saya berpikiran. Jadi kayak distributor aja dong. Ya, jadi jelek ya, jadi hilang lah untuk handmade-nya kan. Hilang. Langsung saya, sudah, kayaknya nggak bisa deh. Kayak gini hilang handmade-nya. Yang dicari kan adalah handmade-nya, Handmade-nya betul. bukan produksi massalnya. Bukan produksi mas. Kalau customer nggak ada habisnya ya. Customer nggak ada habisnya. Nanti makin lama Indiannya makin lama makin Nah, alhamdulillah ada aja yang sabar. Ya memang banyak tipe kalau customer itu ada yang pingin cepat. Ya banyak yang pingin mau duluan atau apa. Tapi ya tetap aja saya mau prosesnya adalah 3-4 bulan. Kenapa 3-4 bulan? 1 bulan pertama biasanya saya tuh pemesanan bahan dan impor lah ya. Setelah itu sebulan kedua saya biasa machining, pengerjaan untuk head tube, ukuran tinggi head tube. Kalau di seri 6 saya harus membuat head tube dan BB tube, seat tube, ya kan? Itu ada prosesnya. Sebulan ketiga prepare untuk naik jig. Untuk Naik jig. Ngantri naik jig. Jadi naik jig itu ngantri. Kalau dari awal dari ukuran sama welding saya harus nunggu ya. Pokoknya itu lebih baik ambil secukupnya. Kalau ada masalah yang kan kita nggak tahu lah, tiba-tiba kalau sudah dikirim ada pengiriman yang masalah pengiriman lah, masalah di shipment ya segala macam gitu ya. Atau masalah di kita nggak tahu lah, manusia namanya handmade ada kan? ya, ada aja lah. Tapi ada warranty nggak? Ada garansi? Ada bang. Ada lah ya. Ada lah. Lifetime warranty. Insya Allah iya. Kalau weldingnya insya Allah lifetime. Weldingnya lifetime ya, keren. Tangan pertama. Iya. Oh jadi kalau misalnya saya beli tangan pertama garansi. Tapi kalau misalnya saya jual ke orang lain yang klaim udah nggak ya? Iya. Oke, setuju lah, itu fair lah ya. Betul. Oke, Om Dwi, terima kasih banyak. Demikian Om. Jadi kalau mau pesen Borneo Track, silahkan follow IG-nya Om Dwi di Borneo Track, di search saja, ada di situ. Ini salah satu builder lokal yang rekomend Om. Nanti kalau misalnya udah jadi, nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Tapi kalau untuk contoh-contohnya udah ada Om dia, lihat aja di IG-nya banyak contoh-contohnya, dan itu sudah sampai ke luar negeri juga Om dia. Ya. Ada sampai ke luar negeri juga, artinya ada orang yang pesan dari luar untuk Borneo Track ini. Dan jangan khawatir, tadi ada lifetime warranty dengan kualitas yang keren. Thank you Om Dwi, sampai ketemu lagi Om sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.